Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau bersyukur, bersukacita, bersukaria, bernyanyi karena kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami juga terus merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami tahu di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan masih bekerja. Tuhan masih ada bagi kami dan Tuhan masih bersama dengan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada keajaiban. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, salah satu hal yang membuat kita terus mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup karena kita selalu hidup taat kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap mengikuti perintah-perintah Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Dan kita ingat, ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, dan ada dalam pemeliharaan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Perjuangan hidup kita tidak sampai di sini saja, tapi seumur hidup kita akan terus berjuang hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan selalu mendapat kekuatan yang baru. Dan orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan selalu menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Kita tahu banyak masalah yang kita hadapi di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah gereja. Banyak hal yang terjadi, persoalan demi persoalan kita hadapi. Tapi ingatlah, jangan mudah menyerah. Teruslah berjuang sampai akhir, karena kita tahu bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Pagi ini murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami persoalan pergumulan yang begitu berat mereka hadapi. Mereka yang latar belakang sebagai nelayan, Petrus dan kawan-kawannya. Dan mereka sudah biasa mencari ikan di danau. Tetapi pada malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang keempat sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon Petrus yang memiliki keahlian menangkap ikan, karena dia memang penjala ikan. Dan penjala ikan yang memiliki perahu, memiliki jala, itu mereka punya alat semua, alat nelayan.
Nah, bisa dikatakan karena itu keahlian mereka, mereka pasti tahu strategi-strategi yang mereka kuasai bagaimana cara menangkap ikan. Saya yakin dan percaya mereka punya pengalaman banyak sekali karena memang mereka bekerja sebagai nelayan. Tapi pada malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Sesudah menceritakannya kepada gurunya, kepada Tuhan Yesus, kami sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Lalu Tuhan katakan, kesinilah Simon, bertolaklah lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu. Simon masih membela dirinya. Tuhan, sudah sepanjang malam, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat satu ekor pun. Sudah kesana kemari kami mencari, tapi sepanjang malam ini tidak ada satu ekor ikan pun kami dapatkan. Tetapi Petrus sebagai muridnya Tuhan Yesus, ketika gurunya berkata, tebarkanlah di tempat yang lebih dalam. Dia katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika dia mau melakukan itu, ada keraguan, ada kecemasan, ada juga pengalaman pahit karena sudah sepanjang malam dia menebarkan jala tidak dapat apa-apa. Tapi ya karena ketaatannya kepada gurunya yang sudah menyuruhnya untuk menebarkan jala, lalu dia tebarkan jala. Ketika dia tebar dan dia angkat jala itu, mereka memperoleh ikan sangat banyak sekali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau saat itu Petrus masih ngotot, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras tidak memperoleh apa-apa. Gak mungkin kami mendapatkan ikan. Ya sudahlah, mungkin hari ini nasib kita gak bisa dapat ikan. Mungkin begitu. Kalau waktu itu Petrus tetap membela dirinya. Tetapi Petrus tahu bahwa ketaatan itu penting. Lalu dia menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan dia memperoleh keajaiban. Jala dia tarik begitu banyak ikan di dalamnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di mana ada ketaatan, di situ ada keajaiban. Ketaatan ini sangat penting bagi kita. Bagaimana kita terus berproses menjadi orang-orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, segala perintahnya tidak akan menjerumuskan kita, justru akan membahagiakan dan mendatangkan sukacita atas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap taat, dan di balik ketaatan ada keajaiban Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena pagi ini Engkau ingatkan kepada kami untuk kami tetap mentaati segala perintah-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.